Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading general kalian dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Ya, diambil pesan yang sesuai, diabaikan. Bila tidak sesuai, jangan diambil hati untuk hal-hal sensitif. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Diikuti dari awal ya, supaya nggak terpotong-potong gitu maknanya ya. Dicek juga Sun, Moon, and Rising-nya untuk Aries. Oke. Ada Page of Swords, ada Six of Pentacles, ada Judgment, Knight of Swords ya, Justice, Three of Wands, Star, dan satu lagi Two of Swords ya. Untuk Page of Swords-nya, sepertinya kamu di sini lagi antusias nih untuk menyelesaikan suatu permasalahan, antusias di dalam belajar juga, menggali pengetahuan, ilmu pengetahuan, sesuatu yang baru ya. Kamu begitu sangat energetik, begitu antusias, rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap hal-hal baru yang sedang kamu dealing sekarang. Ya, ada Six of Pentacles. Sepertinya ada berupa bantuan yang kamu dapatkan ya. Ya, ada berupa bantuan dari energi Capricorn, Taurus, sama Virgo. Ya, untuk the bottom of your deck ada King of Cups. Ya, ada Ace of Pentacles. Ya, ada pertemuan dengan orang baru nih. Ya, bisa jadi ini adalah pekerjaan ya, promosi. Ada juga promosi di sini, promosi kerja, naik jabatan, dapat bonus. Ada keberuntungan di sini, ada seseorang nih yang membukakan pintu keberuntungan terhadap kamu ya. Dan ada juga di sini seperti pertemuan dengan sosok yang baru untuk hubungan asmara ya. Kalau untuk hubungan pertemuan ini dengan seseorang yang baru ini ya, untuk perasaan itu masih belum nampak ya, tapi itu kan butuh proses ya untuk perasaan satu sama lain. Tapi yang pasti di sini ada pertemuan dengan orang baru untuk asmara. Untuk judgment-nya dibutuhkan sepertinya kerjasama antara kamu dengan pihak yang terkait kerjasama dengan kamu ya. Sepertinya promosi ini atau berupa jabatan atau project yang diberikan terhadap kamu. Bisa jadi ini diberikan oleh atasan kamu ya. Ini membutuhkan kerjasama. Ini sepertinya adalah orang yang membutuhkan hasil yang seimbang ya, antara penghasilan yang kamu terima, seperti reward yang kamu terima, dengan hasil kinerja kamu. Itu balance ya kan. Ya, atasan kamu memberikan kamu misalnya jabatan atau posisi baru berupa tanggung jawab yang baru ya, ada project misalnya penelitian. Jadi dia memberikan kamu promosi, otomatis kan ada di sana juga bonus gitu. Jadi bonus ini akan enggak ini dong, enggak free ya kan. Dia juga mengharapkan adanya bentuk kerjasama dari kamu, yaitu kualitas dari hasil kerjaan kamu ya. Ada Two of Pentacles ya, dihadapkan pada dua posisi, pada dua situasi ya. Ada juga beberapa di antara kalian ini yang dihadapkan pada dua pilihan antara kamu terima atau tidak ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu yang dihadapkan pada masalah keuangan, sepertinya masih juggling keuangannya ya kan, antara ya masih berhemat-hemat lah menutupi yang sini untuk sebelum menutupi yang tanggung jawab setelahnya saya harus tutup yang ini. Lihat deadline dari billing yang kamu punya ya, deadline dari tanggung jawab yang harus kamu penuhi. Jadi dengan pemasukan, jadi perlu menyeimbangkan pemasukan dengan pengeluaran di sini ya, untuk masalah keuangan. Jadi masalah keuangan yang kamu alami di sini ini mendapatkan bantuan ya.
ini adalah sosok yang care dengan kamu ya, untuk beberapa dari kamu ya. Beberapa di antara kamu sepertinya mengharapkan adanya berupa promosi, bantuan peningkatan jabatan, dan kamu memperolehnya. Nah, ini bagus nih untuk menyehatkan perekonomian kamu. Ada Knight of Swords ya, ada energi yang begitu sangat memacu kamu ya untuk menyelesaikan tugas yang kamu emban di sini ya. Ada energi yang begitu sangat menggebu-gebu, rasa antusias yang sangat tinggi ya, keinginan untuk menyelesaikan segala tugas atau tanggung jawab dengan cepat ya. Ini adalah sosok yang sangat charming ya. Untuk Knight of Swords ini adalah sosok yang sangat charming, yang karismatik, yang memiliki dedikasi, dan dia ini berpendidikan ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, walaupun terkadang dia ini impulsif, terkadang terbawa emosi gitu di dalam bertindak ya. Oleh karena itu perlu sepertinya untuk Aries di minggu ini di dalam bertindak itu impulsifnya itu agak diredam sedikit, lebih berhati-hati, lebih aware gitu terhadap tindakan-tindakan yang kamu lakukan ya. Untuk Justice lebih banyak berpikir yang realistis ya, realistis, jangan terbawa emosi atau sikap-sikap impulsif di dalam membuat suatu keputusan atau mengerjakan pekerjaan. Ada Three of Wands, sepertinya ada bentuk investasi atau manifestasi seperti di bisnis ya, atau trading misalnya, atau pertanian, bentuk pekerjaan yang tidak instan kamu terima hasilnya gitu, dan kamu butuh waktu di sini. Ada proses di sini untuk mendapatkan hasilnya ya. Dan harapan kamu ya siapapun pasti akan mengharapkan keberhasilan ya, keberhasilan untuk project atau modal yang sudah kamu tanamkan. Itu semacam modal ya, bentuk investasi. Sama seperti halnya di dalam suatu hubungan, kamu sudah membina hubungan yang lama nih dengan seseorang misalnya ya, udah baik-baik gitu ya kan, udah ngejaga hubungan ini. Itu adalah bentuk investasi di dalam hubungan itu ya kan, sebelum ke jenjang pernikahan ya. Tujuannya adalah ke jenjang pernikahan, dan itu adalah kebahagiaan. Nah, di dalam perekonomian, masa untuk urusan finansial juga semacam itu ya, udah ada di sini ini bentuk manifestasi kamu, dan kamu ingin menuai hasilnya dan ingin menuai kesuksesan di sana. Cuman di minggu ini saya ngelihat ada Two of Swords ya. Sepertinya kamu belum bisa melihat dengan jelas apakah antara kesuksesan atau kegagalan yang akan kamu terima ya. Kita lihat ya, ada King of Cups di sini ya. Kamu di satu sisi ya ngerasa khawatir, ngerasa bingung ya. Sepertinya dihadapkan pada dua kondisi ya untuk penyelesaian tugas atau tanggung jawab di sini ya. Sepertinya untuk Aries lebih fokus di sini untuk pekerjaan di minggu ini, fokus untuk menyelesaikan suatu project atau menyelesaikan suatu masalah, dan pada akhirnya kamu dihadapkan pada dua situasi. Belum ada keputusan di minggu ini apa yang harus kamu lakukan ya, dan ada rasa kekhawatiran ya, apakah saya ini akan berhasil apa enggak ya. Perlu di sini sepertinya belajar lebih banyak lagi, belajar menganalisis, mengobservasi bidang yang kamu tekuni, dan berpikir realistis, lebih aware terhadap sikap impulsif kamu di dalam bertindak supaya tidak terjadi kesalahan ya. Untuk Page of Swords yang ada Eight of Pentacles ya, untuk Aries banyak bekerja keras ya. Ya, saya ngelihat di sini kamu banyak bekerja keras. Kamu sadar bahwa fokus bekerja keras itu
akan ada hasilnya. Ini adalah bentuk manifestasi sepertinya yang kamu tanamkan di dalam diri kamu. Kamu mengafirmasikan diri kamu bahwa saya harus kerja keras, saya harus kerja keras, saya harus meningkatkan kualitas skill saya di sini gitu. Dan untuk Six of Pentacles ada Page of Swords. Ya, rasa antusias, ya, rasa semangat yang tinggi ya. Ada energi spirit para kaula muda di sini ya kan. Ya walaupun sudah tua secara umum tapi spiritnya tetap muda di sini ya kan. Ya. Spirit jiwa muda di sini sepertinya yang memberikan jalan keluar terhadap kamu ya. Bagi kamu yang menerima bantuan, yang mendapatkan bantuan, ini sepertinya adalah energinya Page of Swords dari energi Sagittarius. Ya, Sagittarius, Leo, Aries. Ya, sama nih energinya dengan kamu. Bisa juga ini vice versa ya. Malah kamu yang memberikan bantuan gitu. Ya. Bisa kebalik, ya dibalikkan aja. Oke, ada Queen of Swords and Ace of Pentacles. Ya, banyak sekali nih sword. Ini sepertinya dihadapkan pada banyak project ini, banyak pekerjaan untuk Aries ya. Banyak dituntut untuk menyelesaikan, untuk membuat suatu penyelesaian, dan ya dihadapkan pada dua kondisi. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, salah ambil tindakan. Ya, kamu sepertinya sadar ya kalau kamu adalah sosok yang impulsif di sini. Iya, dan ada Eight of Cups yang ada sepertinya pengalaman yang pernah kamu alami. Beberapa di antara kamu pernah dikecewakan, pernah kecewa atas tindakan sendiri ya, tindakan impulsif yang mengakibatkan kerugian terhadap kamu secara finansial, dan kamu nggak pengen sikap impulsif ini kembali lagi merongrong kamu, kembali menghambat semangat atau keberhasilan kamu. Jadi sikap-sikap impulsif ini nih yang perlu harus diwanti-wanti ya, diwaspadai. Ini sangat besar ini sepertinya. Tetapi kalau menurut saya ya, jangan terlalu fokus terhadap sikap impulsif di sini, lebih aware terhadap hal-hal yang bersifat realistis, itu lebih baik. Terkadang kita kalau misalnya seperti ini ya kan, ada kasus seperti kita mau jalan gitu di atas batu-batuan ya. Ini jatuh apa nggak jatuh nggak gitu kan, nanti jatuh loh gitu, dalam hati udah jatuh gitu ya kan. Kita berusaha supaya nggak berjalan secara impulsif, supaya nggak jatuh gitu. Tapi kita dengan terus mengingatkan diri kita, ya awas nanti jatuh nggak jatuh, terakhir jadi jatuh gitu. Jadi terkadang terlalu overprotective ya kan terhadap sikap itu juga ada salahnya juga gitu ya kan. Ya, lebih fokus terhadap sikap-sikap yang realistis, cara berpikir yang realistis aja untuk kasus atau problem yang kamu hadapi ya, berupa tantangan lah yang kamu hadapi di karir kamu ya. Untuk Three of Wands-nya ada The Lovers ya. Beberapa di antara kamu saya melihat di sini sepertinya sedang menunggu pasangan. Ya, menunggu seseorang yang bisa kamu ajak bekerja sama. Ya, menunggu pasangan. Ya, pasangan kita itu kan bisa juga disebut sebagai partner of life gitu ya. To be together forever. Ya, forever in this life gitu. Kalau akhir hayat ya saya nggak tahu ya. Oke. Jadi membutuhkan partner hidup di sini. Ya, lagi menunggu nih siapa yang cocok, siapa yang kira-kira bisa diajak untuk serius ya. Dan ya, kamu mengharapkan adanya pernikahan segera untuk beberapa di antara kamu. Ya. Dan ya, beberapa di antara kamu ini banyak ini bekerja keras ya, optimis ya untuk menghasilkan uang ya. Bagaimana supaya finansial kamu itu mendukung tujuan kamu di dalam membina rumah tangga dengan seseorang, walaupun masih dalam penantian, masih dalam perjalanan ini. Oke, untuk Two of Swords-nya ada Queen of Pentacles
Yap. Ya, kamu sepertinya dihadapkan pada dua pilihan. Ya. Ini ada energi Queen of Pentacles di sini. Energi yang nurturing, yang kaya, yang ini berkaitan dengan materialistis ya. Ya, kalau Queen of Pentacles itu terlihat sangat elegan, sangat glamor. Dia itu bisa terlihat seperti sombong dilihat orang ya, orang yang nggak mengetahui dia dari kedalamannya, dia ini akan terkesan seperti sombong, tetapi dia nurturing, cukup bisa membantu. Dia ada kemauan untuk membantu, untuk menolong, untuk menurturing orang-orang di sekitarnya. Jadi sepertinya ada nih beberapa di antara kamu ya, ini energinya saja yang feminim ya, jadi sepertinya ada beberapa di antara kamu, saya ngelihatnya ini sepertinya adalah seseorang yang hadir di dalam kehidupan asmara kamu ya, yang kamu tunggu-tunggu nantinya. Dia ini hadir, dan ini adalah seseorang yang care dengan kamu. Dari segi financial, dia ini tidak susah dan nggak susah-susah juga untuk bekerja sama dengan kamu, bahkan ngebantu, tetapi sepertinya dihadapkan pada kebingungan, ada rasa ketakutan tersendiri dalam diri kamu. Saya nggak tahu ya kenapa, kurang percaya diri di dalam bertindak atau membuat keputusan, atau kurang percaya diri kali ya di dalam menjalin hubungan dengan sosok Queen of Pentacles di sini yang berenergi Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, kamu di minggu ini sepertinya butuh healing energi, butuh yang namanya keseimbangan emosi dan menenangkan diri ya. Ya. Dan ya ini perlu nih bagi kamu untuk membuat suatu keputusan. Perlu sepertinya bagi kamu untuk menenangkan diri ya. Untuk beberapa saat. Ya. Perlu juga ini memperoleh saran, pendapat dari orang-orang di sekitar kamu, atau mencari sumber-sumber atau informasi, referensi, pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain supaya lebih yakin atau lebih terbuka lagi pikiran di dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kalau di minggu ini saya belum melihat di sini ada suatu keputusan. Ya, di minggu ini sepertinya untuk Aries masih banyak belajar untuk mempertimbangkan solusi atau pilihan mana yang akan kamu ambil untuk karir asmara atau kesehatan. Ya. Let go of guilt. Ya, when you allow, ini untuk spiritual guidance kami ya. Saya lupa bilangin ya di awal. Oke. When you allow your light to shine brightly, you inspire others. Forgive yourself for what you think you've done or not done, and trust that God loves you unconditionally for who you are. Learn and grow from past mistakes instead of bruising yourself for them. Ya. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ada yang merasa bersalah terhadap diri sendiri ya, atas ya semacam tindakan atau ya tindakan impulsif yang pernah kamu lakukan dan itu membuat kamu kecewa ya. Untuk beberapa di antara kamu yang pernah mengalami itu ya, jangan biarkan perasaan bersalah itu terus membelenggu kamu ya. Setiap orang kan punya kesalahan ya, dari kesalahan itu kita belajar untuk memperbaiki. Jadi maafkanlah dirimu terhadap apa yang telah kamu lakukan, yang kamu rasa tidak baik untuk kamu, yang kamu rasa telah merugikan kamu. Dan percayalah pada Tuhan bahwa Tuhan mencintaimu apa adanya dalam situasi apapun. Ya, learn and grow from past mistake. Belajar dari kesalahan di masa lampau, dibandingkan
selalu terpaku terhadap masalah itu ya. Dan di kartu ini sepertinya nggak banyak di antara kamu saya lihat nih terpaku pada kesalahan atau masa lalu. Cuman ada sedikit nih rasa pesimis, kecewa gitu ya. Oke, untuk release resentment about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities. Ya benar, sistem uang ya, keuangan di dunia ini memang terlihat mengecewakan atau sistem keuangan kamu atau proses jalannya peningkatan perekonomian kamu itu rasanya itu mengecewakan. Tetapi kalau kamu berfokus terhadap kekecewaan yang kamu dapatkan, itu malah akan menekan kamu ke bawah. Itu akan semakin memperburuk semangat kamu ya. Alih-alih kamu fokus terhadap uang yang bisa kamu gunakan untuk keperluan kamu, misalnya untuk keperluan pernikahan atau kehidupan yang nyaman ya, ada baiknya kamu fokus terhadap diri kamu sendiri ya. Apa bentuk pengembangan diri yang perlu kamu lakukan dulu sekarang? Apa kira-kira yang perlu kamu perbaiki dari diri kamu? Misalnya tindakan impulsif ini nih, atau pengalaman-pengalaman kamu ya. Secara spesifik saya kurang tahu karena ini general ya. Dan dari situ kamu telusuri lagi secara detail untuk membantu kamu memperoleh pencerahan, untuk memperoleh ide. Dari pencerahan itu kamu akan memperoleh ide dan jalan keluar untuk menyelesaikan segala tantangan yang kamu hadapi ke depannya ya. Hal ini ketika kita udah mendapatkan, misalnya kita dihadapkan masalah ya kan, tadinya kita bingung apa nih jawabannya kan gitu. Nah ketika kita sudah dapat ya kan, kita jadi saya tahu nih, kita jadi semakin bersemangat ya kan ya. Seperti itulah yang dikatakan oleh spiritual guidance di sini ya. Untuk yang ketiga ada words of abundance. You have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words. Always describe your own and the world's economic situation in loving and optimistic terms, and that is what you attract for yourself and others. Kamu punya kemampuan secara instan di dalam bermanifestasi ya, dengan memilih kata-kata positif, kata-kata powerful yang positif ya. Misalnya pilihlah wisdom of words, pilihlah kata-kata mutiara atau motivasi-motivasi yang begitu sangat menggugah kamu ketika kamu lagi googling nih, kamu baca-baca ya kan, butuh asupan motivasi misalnya ya, pilih yang pas dengan kamu ya, yang bisa membangkitkan semangat kamu. Always describe your own and the world's economic situation ya. Untuk situasi ekonomi atau perekonomian kamu, selalulah libatkan perasaan syukur atau rasa optimis ya. Sistem ini perasaan optimis atau kecintaan kamu. Apa tujuan dari memiliki banyak uang misalnya? Apakah hidup hanya untuk uang, atau uang itu hanya sebagai tool yang kita gunakan untuk mencapai suatu kebahagiaan? Sebenarnya apa termnya, apa tujuan dari memperoleh banyak uang? Ada beberapa orang kan mengasumsikan kalau uang adalah segala-galanya, atau uang bisa memberi kebahagiaan. Memang iya, cuman di satu sisi apakah setelah kebahagiaan itu dibeli,
apakah itu adalah kebahagiaan yang long term, apakah itu kebahagiaan yang dibutuhkan oleh spiritual kamu yang sesungguhnya gitu. Nah, energi itu selalu berubah-berubah, perspektif juga selalu berubah-berubah, seperti pengalaman-pengalaman orang yang kita lihat ya. Seperti kita contohnya, kita ngerasa frustasi nggak bisa dapat, nggak punya sepeda motor. Nah, setelah udah dapat sepeda motor, ngerasa frustasi lagi kan, nggak bisa dapat mobil gitu. Pengen dapat mobil, terus udah dapat semuanya, frustasi, belum dapat pasangan. Oke, udah dapat pasangan yang pas klop nih, frustasi lagi juga ya kan di dalam pasangan ini karena ada masalah. Nah, jadi prinsip bahagia itu yang sebenarnya itu yang gimana sih gitu? Apakah hanya sekedar uang gitu? Ya, jadi ada perlu di sini pemahaman yang sangat dalam, dan jangan jadikan satu bidang itu menjadi patokan utama untuk mendapatkan kebahagiaan. Misalnya jangan patokkan uang untuk kebahagiaan di atas segala-galanya, tetapi seimbangkanlah mereka. Ya, seimbangkanlah uang dengan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani atau jasmani kamu. Iya. And that is what you attract for yourself and others. Iya. Ya. Dan ya, kebahagiaan yang sebenar-benarnya yang kamu miliki itulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya diinginkan oleh spiritual kamu. Itulah sebenarnya energi murni, energi yang akan mengattract orang lain, yang akan menarik perhatian orang lain terhadap kamu. Ya. Contoh dari ini lagi, saya ini ya, seperti ingin menjadi terkenal. Ya kan, ingin menjadi terkenal. Kalau kamu ingin menjadi terkenal, misalnya menjadi YouTuber atau menjadi artis, menjadi terkenal itu kan jangan terlalu fokus ke terkenalnya gitu, tetapi fokuslah menjadi diri sendiri. Apa yang kamu jual adalah dirimu yang otentik, bukan dirimu yang palsu, semacam gitu. Ya, sama halnya dengan sikap impulsif yang tadi. Untuk menghindari sikap impulsif itu, tindakan impulsif itu, jangan terlalu fokus di segala bidang gitu kan. Nanti celaka, beneran bisa jadi celaka gitu. Jadi tetap bisa mengontrol, menyeimbangkan itu ya, seimbangkan pikiran waspada dengan pikiran yang realistis, dan menjadi pribadi yang otentik, pribadi yang tidak dibuat-buat. Ya, itu aja buat Aries, semoga ini bermanfaat. Maaf ya terlalu lama waktunya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Sampai jumpa.